Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja seperti apa yang disampaikan oleh Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Wapres tak bersedia ya ditemui PBNU jika hanya cari peluru untuk hantam PKB. Nampaknya Wapres juga seolah-olah menolak begitu kan, tak bersedia di situ begitu ya kalau PBNU memanggilnya. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa PBNU dan PKB begitu kan ya, itu satu begitu kan, satu gerbong dalam artian ya satu wawasan, satu kultur di situ. Banyak kader-kader dari PKB itu adalah orang-orang NU begitu kan ya. Saya kira tidak ada tidak perlulah untuk mencari pembelaan bahwa bagaimana kalau ingin mengambil alih PKB di situ begitu. Sekelas kayak Ma'ruf Amin saja tidak mau, enggan bersedia begitu kan. Karena Pak Ma'ruf Amin tahu bahwa konstitusi yang ada itu yang lebih diutamakan. Dalam artian kalau hanya mengambil alih sana sini saya kira tidak bisa. Ya, yang bisa mengambil alih dari PKB itu adalah menjadi kader PKB dulu ya, sesuai dengan ART mereka, lalu kemudian mencalonkan diri sebagai ketua umum. Itu aja kok repot begitu kan. Kenapa kok harus bernarasi seperti itu sehingga yang terjadi narasi-narasi itu malah ditertawakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin juga tepat begitu kan ya, tidak bersedia, tidak ingin ya masuk dalam gerbong itu begitu kan. Ya, makanya Kiai Ma'ruf Amin begitu kan ya, karena didukung oleh PKB pada waktu Pilpres sehingga menjadi wakil presiden, ini sangat menarik begitu. Artinya apa? Artinya tidak perlu kita harus mengambil alih seperti itu. Kita komunikasi dengan baik-baik aja ya, saya kira bagus begitu kan. Daripada harus mengambil ini, mengambil itu dan sebagainya. Artinya apa? Artinya saya kira ini harus ada mediasi yang kemudian berakhir begitu kan ya. Wapres tak bersedia ditemui ya PBNU jika hanya cari peluru untuk hantam PKB. Terima kasih Abah ya dari Kiai Ma'ruf Amin. Kalau orang lain yang mengalami gampang kita nasihati, tapi begitu kita sendiri yang kena masalah bagaimana? Tabarakallah ya, akhirnya ada juga pernyataan Wapres yang cool dan keren katanya begitu kan ya. Jangan mau diperalat, cukup jadi wakil aja dicuekin. Ya, bagus Yai, jangan restui kelakuan ugal-ugalan mereka. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya, kalau ingin meluruskan sejarah, saya kira tidak perlu kita memanas seperti itu. Kita harus dibicarakan dan berakhir di internal PKB sebenarnya. Tapi kalau ada indikasi berpolitis begitu kan, saya kira agak gimana begitu. Tapi pernyataan dari semua ini masyarakat sudah mewanti-wanti begitu kan ya. Kalau ingin merebut partai ya, terus kemudian terkesan begal partai seperti apa yang disampaikan oleh Caimin, Gus Ipul dianggap sebagai sebagai ingin merebut partai PKB begitu kan, dianggap sebagai makelar di situ begitu. Saya kira salah begitu, sehingga PBNU mau cari pembelaan ke siapa lagi begitu, sedangkan dari tubuh PKB itu adalah orang-orang NU, kultur-kultur NU, simpatisan NU di situ begitu. Tidak bisa mereka harus membatasi bahwa mereka adalah harus jauh dari PKB. Sekira tidak bisa begitu kan, karena banyak kiai ya, anak-anak kiai yang kemudian menjadi kader PKB. Jadi sampai hampir mayoritas begitu. Makanya saya kira tidak perlulah untuk ini begitu kan, tapi ya harus berakhir juga. Seperti kayak Ma'ruf Amin tidak ingin masuk dalam jurang yang sama begitu. Ayo Cak ya, hancurkan mereka seperti yang menghancurkan Gus Dur. Menyala Caiminku, ini komentar dari netizen. Tidak usahlah dengan hal-hal sejarah seperti itu begitu kan ya. Ini diapresiasi sekali begitu kan ya, makanya Kiai Ma'ruf Amin menyatakan ya silakan, kalau ada pansus haji silakan begitu kan, itu lebih konstitusional ya. Saya kira ini bagus dari pernyataan Kiai Ma'ruf Amin ya, bahwa ya tidak ingin masuk ke PBNU, tidak masuk ke ingin cengkeraman PKB, tapi tetap menjadi posisi ya yang netral. Tapi pada kenyataannya adalah apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin ini sebenarnya bagus begitu kan ya, untuk jauh dari hal-hal yang kemudian menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia. Tapi ya inilah yang namanya politik kan, kita kan tidak tahu begitu kan arahnya kemana dan sebagainya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa kalau nanti suatu saat nanti begitu antara PKB dan PBNU ya mereka bisa bersama lagi, ini kan bagus begitu kan. Saya kira
Kalau PBNU dan PKB ini bersama ya terus memenangkan kontestasi Pilpres, wah ini semakin seru di situ begitu kan. Tapi sayang ya sudah kelewat. Tidak mungkinlah Caimin lagi yang kemudian menjadi calon ya wakil presiden atau presiden di 2029. Agak jauh mereka. Ini sebenarnya kesempatan begitu. Mungkin akan terulang lagi ya setelah 10 tahun lagi ya. Wakil Presiden Wapres Ma'ruf Amin menyatakan dirinya tidak akan bersedia menerima ya pengurus Nahdlatul Ulama atau PBNU jika pertemuan itu hanya untuk mencari peluru dalam menghantam ya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Bahkan hal ini disampaikan Wapres menanggapi rencana PBNU yang akan meminta keterangan darinya berkaitan dengan konflik yang terjadi antara PKB dan PBNU. Ma'ruf Amin menekankan bahwa dirinya akan menolak jika pertemuan dengan PBNU hanya mencari peluru dan menyerang PKB. Ia tak ingin menjadi bagian dari konflik antara PBNU dan PKB. Kalau hanya untuk cari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta keterangan dari saya, tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konflik. Ya, kita lihat saja. Ya, rasionalitas dari Kiai Ma'ruf Amin sangat baik begitu kan. Artinya tidak ingin masuk ke dalam jurang seperti itu ya, yang kemudian yang sekarang ini menjadi konflik begitu. Bagi kami adalah para kiai, para ulama, para gus begitu kan ya, mari kita turun tangan untuk memediasi ini begitu. Tapi kalau toh pada akhirnya cari keuntungan dalam artian ingin memenangkan satu, ingin menekan yang lain, saya kira tidak bisa juga begitu. Makanya ayolah kita harus berakhiri seperti apa yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin. Akhiri saja begitu kan. Ya kita menjaga marwah dari PBNU dan PKB itu aja sebagai sebagai orang-orang NU begitu. Maka saya kira kalau ingin dipisahkan seperti itu saya kira di satu sisi agak jauh juga begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ya sampai kapanpun begitu kan, kalau menjadi persetujuan seperti ini saya kira menjadi problematis nantinya begitu. Saya kira ayolah kita bersama-sama begitu kan ya, melihat fenomena tidak ada konflik sama sekali itu saya kira bagus begitu ya. Ada yang mengalah dan ada yang mengakhiri. Bahkan dia mengatakan ya, terlebih kata Ma'ruf Amin, dia merupakan salah satu pendiri PKB dan menjadi ketua Majelis Syura pertama serta mantan Rais Am PBNU ya. Kata Wapres yang menuturkan dirinya dengan terbuka akan menerima PBNU jika ingin mencari jalan keluar atas permasalahan dengan PKB. Terlebih ya Kiai Ma'ruf Amin, dia merupakan salah satu pendiri PKB dan menjadi ketua Majelis Syura pertama dan mantan Rais Am PBNU. Bersedia tentu karena untuk mendamaikan itu perintah agama. Apalagi saya juga ya terlibat untuk waktu pendiriannya. Bahkan ketua Dewan Syura pertama saya sebelum Gus Dur katanya ya. Sebelumnya Rois Syariah PBNU sekaligus anggota tim panel PBNU Khalil Nafis mengatakan Kiai Ma'ruf Amin akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah satu tokoh yang membidani lahirnya PKB. Insya Allah nanti juga akan ya mendatangi Sowan bukan memanggil kalau kepada Kiai ya Kiai Ma'ruf Amin karena beliau dari awal yang mendirikan PKB. Khalil menyebutkan ya pihaknya memberikan ya perlakuan berbeda kepada kader NU muda dengan yang senior seperti Kiai Ma'ruf Amin. Bila kader muda dipanggil untuk datang ke kantor PBNU, tim panel PBNU akan mendatangi tokoh-tokoh senior untuk meminta keterangannya. Khalil mengatakan tim panel PBNU akan minta keterangan Ma'ruf Amin setelah selesai memanggil kader-kader yang berusia muda. Misalnya pada hari Senin lalu memanggil ya Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid meskipun ya panggilan tersebut tidak dipenuhi. Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari panitia ya soal hak angket atau pansus angket ya. Khusus hak angket di DPR berkaitan dengan penyelenggara haji. Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR RI ya Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena dinilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kota haji tersebut. Menanggapi pembentukan pansus tersebut ya Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Yahya menuding ya hal tersebut dibentuk untuk mengincar kesalahan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Jadi bagi kami cukup sederhana saja begitu. Kenapa saya katakan cukup sederhana? Ya, mengapa dalam hal ini kalau tidak ada apa-apa kok panik begitu kan ya. Dalam artian pansus haji itu kan hanya mencari titik temu begitu. Karena ini adalah masalah soal kemaslahatan umat ya. Yang namanya kemaslahatan umat di situ harus menjadi utama karena DPR itu adalah dipilih oleh umat, dipilih oleh rakyat di situ begitu.
Bagi kami ayolah kita akhiri PBNU mengalah, PKB juga mengalah, sama-sama pelukan mediasi begitu kan. Biar tidak menjadi panjang urusan-urusan seperti ini. Masalah pansus kalau ada nuansa soal dugaan, kita proses secara hukum. Tapi kalau tidak ada jangan menyandra orang. Itu aja kok repot begitu. Tapi jangan takut begitu. Semua tupoksi apa yang dilakukan DPR itu adalah hak konstitusi DPR. Itu sesuai dengan undang-undang mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Honda Report Caster ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya.